فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membaca penjelasan ringkas tentang Al-Fatihah yang merupakan surat teragung dalam Al-Quran. Pada ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Indaka Arif. Baik, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Baik, yang setengah dari ayat ini merupakan bagian untuk Allah, yaitu pada penyerahan ibadah, dan setengah berikutnya bagian untuk hamba, di mana hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibadah itu sendiri pengertiannya apa? Indak ya Thaqif. Yang keras sampai keluar suaranya. Baik, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Apa maknanya ini? Indak ya Abdullah. Baik, suatu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai, baik berupa perkataan ataupun amalan-amalan, baik yang zahir maupun yang batin. Baik. Dan untuk terwujudnya ibadah dari seorang hamba harus terkumpul padanya apa? Indak ya Akbar. Itu untuk diterimanya ibadah. Untuk diterimanya ibadah harus terkumpul padanya ikhlas dan mutaba'ah. Tapi berkaitan dengan kondisi orang yang ibadah ini, untuk dia dikatakan beribadah itu harus terkumpul apa padanya? Indak ya Mujahid. Mahabbah, khudu', demikian pula al-khauf wal-dhul. Baik, harus terkumpul padanya apa? Kamalul mahabbati wal khudu' wal khaufi wal dhulli. Baik, yang terkadang diringkas sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhulli, yaitu terkumpul padanya puncak kecintaan dan puncak perendahan diri kepada Allah. Itulah ibadah kita, yang untuk bisa diterima sebagaimana disebutkan tadi harus terkumpul dua syarat. Apa itu cahaya? Ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Kemudian pada ihdinas siratal mustaqim, maknanya apa ini? Indak ya
dzikri tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini apa? Nah, kita memohon hidayah kepada Allah untuk apa? Berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Baik. Nah, jalan yang lurus apa yang dimaksud Bapak? Nah, yaitu dinullah al-azim alladzi anzalahu ala rasulih. Jalan yang lurus ini maksudnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasulnya. Berarti kita intinya minta petunjuk agar apa? Bisa beragama dengan benar. Baik. Dan permohonan hidayah di sini terkandung apa? Permintaan ilmu yang bermanfaat dan permintaan untuk bisa beramal saleh. Ini pembahasan kemarin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maknanya apa ini? Abdurrahman Aceh. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini keterangan untuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Siapa mereka ini? Indah ya Ahmad. Siapa mereka itu? Nah, para rasul, para sahabat dan semua yang menapaki jejak-jejak mereka. Yang mereka ini kalau diurut-urutkan sesuai dengan tingkatan keutamaan menjadi berapa tingkatan, Ali? 4, yaitu Anbiya, Siddiqun, Syuhada dan Salihun. Taib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa maknanya ini Abdurrahman Munah? Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai itu siapa? Nah, orang-orang yang diberi ilmu tapi tidak beramal. Dan terdepannya dari golongan ini siapa? Muhammad Raga. Yaitu orang-orang Yahudi dan siapa saja yang seperti mereka. Sedangkan ad-dhalin, siapa itu Iqbal? Orang-orang yang orang-orang yang beramal tanpa ilmu sehingga mereka sesat. Seperti siapa? Jabir. Orang-orang Nasara. Baik. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah disunnahkan apa? Indak ya Fadil. Membaca amin. Apa maknanya? Apa maknanya amin? Kalimat ringkas ini amin. Ya Allah, kabulkanlah. Baik. Nah, dan setelah kita lewati kemarin keutamaan amin tersebut, bahwasanya yang mencocoki aminnya malaikat maka akan diampuni dosa-dosa yang lewat. Dan ditegaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, yakunu ta'minul imami wal ma'mum fi anin wahid.
hendaknya aminnya imam dan makmum itu pada satu waktu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin." Baik, ini menunjukkan bahwasanya ketika imam telah mengucapkan waladhdallin, maka katakanlah amin, sebagaimana pula ketika itu imam mengatakan amin. Jadi mengupayakan untuk berbarengan. Oleh karena itulah di sini juga imam hendaknya menjaharkan bacaan aminnya. Nah, disitulah berarti terkumpul keutamaan, sehingga berbarengan antara aminnya makmum dan imam serta malaikat. Baik. Dan mengenai amin itu sendiri, akhwan, ada beberapa lughah dan yang paling masyhurnya dua lughah untuk membaca amin. Yang pertama dengan mad, yaitu memanjangkan hamzah dan mimnya. Amin, dua-duanya dipanjangkan. Taib. Dan dalam memanjangkan ini, taib, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama untuk memanjangkan alif dan ya-nya tadi pada min itu tanpa berlebihan, seperti memanjangkan dengan 2 harokat saja. Taib. Yang kedua membolehkan untuk memanjangkan taib alif pada hamzah a dan ya ketika mi lebih dari 2 harokat. Ada pilihan apakah 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Taib. Boleh untuk memanjangkan, yaitu amin. Taib. Ini untuk yang mad. Sedangkan lughah yang kedua dengan qasar, yaitu tanpa memanjangkan hamzah, kawan. Amin. Amin. Jadi hamzahnya tidak dipanjangkan. Dua-duanya lughah yang sahihah. Yang salah adalah ketika mentasydid mim, yaitu amin, ini salah. Taib, karena jadinya adalah pertanyaan dan bermakna keamanan, bukan bermakna Allahumma stajib. Jadi itu lughah amin yang jangan sampai seorang keluar dari cara baca yang benar tersebut. Sekarang kita masuk pada surat berikutnya, yaitu suratul Zalzalah. Surat Az-Zalzalah, penamaan ini diambil dari awal ayat, ikhwan, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jumlah surat ini ada 8 ayat. Qala Allah Ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang pertama yang harus dikuasai, insyaallah sudah menguasai semua, yaitu hafalnya. Menghafal surat ini. Kemudian yang kedua mengetahui makna dasarnya, kawan, yaitu mudahnya dalam bahasa kita berarti terjemahannya. Antum harus menguasai terjemahan surat Az-Zalzalah itu.
Baik. Makanya ayat per ayat antum perhatikan. Harus bisa menerjemahkan ketika ditanya pada pertemuan berikutnya. Baik. Kemudian baru kandungan makna yang akan kita baca pada kitab ini. Baik. Surat ini juga selain dinamakan dengan Az-Zalzalah, juga sebagian ulama menamakan dengan Idza Zulzilat. Idza Zulzilat diambil dari ayat yang pertama. Mengenai Makkiyah atau Madaniyah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala merajihkan bahwasanya surat ini Makkiyah. Dan antum harus ingat kembali perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Itu bahwasanya surat atau ayat yang disifati dengan Makkiyah yaitu yang turun sebelum hijrah, baik di Mekah atau di luar Mekah. Karena yang menjadi patokan bukan tempatnya, kawan. Jadi penamaan Makkiyah dan Madaniyah ini berdasarkan periode dakwah Nabi SAW, bukan berdasarkan tempatnya. Makanya menjadi patokan adalah hijrahnya Nabi SAW. Kalau Makkiyah yaitu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, berarti Madaniyah itu apa? Indak ya Khadir? Yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Walaupun turunnya di luar Madinah, ya, walaupun turunnya di luar Madinah. Seperti misalnya ayat ketiga dari Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ini turunnya di mana? Indak ya Abdurrahman Riau. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Turun di Madinah atau di luar Madinah? Di luar Madinah. Di mana tepatnya? Indak Muhammad Aceh. Taib, di padang Arafah ketika haji wada. Taib. Qala syarih hafizahullah ta'ala fi surati Az-Zalzalah yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah. Pada surat Az-Zalzalah ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang apa-apa yang akan terjadi pada hari kiamat, berupa hal-hal yang ngeri. Nah, demikian pula balasan yang akan diberikan terhadap amalan yang baik maupun yang buruk. Baik. Wa annal arda tatazalzalu wa tarjufu wa tartajju. Dan bahwasanya bumi ketika tegak hari kiamat goncang. Ini semuanya bermakna dekat dengan tatazalzalu, tarjufu wa tartajju, yaitu goncang dalam bahasa kita. Hatta yasquta ma 'alaiha min bina'in wa ma'alim, sampai berjatuhan apa-apa yang berada di permukaan bumi berupa bangunan-bangunan maupun apa? Maupun tanda-tanda yang dibangun oleh manusia. Demikian pula tanda-tanda yang ada di muka bumi berupa gunung-gunung semuanya hancur. Maka dijelaskan setelahnya fadandakku jibaluha
wa tusawwa tilaluha wa takunu qa'an safsafa la iwaja fiha wa la amta. Gunung-gunungnya pun hancur, kemudian tempat-tempat yang tinggi diratakan, sehingga menjadi suatu padang yang luas, yang datar, tidak ada cekukan, juga tidak ada gundukan, tidak ada yang berupa sesuatu yang lubang di bumi. Demikian pula tidak ada gundukan-gundukan yang meninggi dari tanah yang lainnya, semuanya menjadi rata. Baik. Qala Allah azza wa jalla idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangannya. Karena zulzilat ay hurrikat harakatan syadidah. Digerakkan dengan gerakan yang sangat kuat. Ya, diguncangkan. Karena makna zilzal yaitu gerakan yang kuat. Dalam bahasa kita ya diguncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Al ardu di sini kedudukannya sebagai apa? Indahnya wafa fa'il. Taib, athqalaha sebagai maf'ulnya, dan bumi mengeluarkan athqalnya. Taib, beban-beban beratnya. Ini makna athqal. Taib, dan makna athqal sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, maksudnya adalah mautaha, yaitu mayat-mayat yang dikuburkan di dalamnya. Bumi pun ya mengeluarkan mayat-mayat yang berada di dalamnya, yang terkubur di dalam bumi. Taib, ini makna athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia pun mengatakan ma laha. Taib, ayu syai'in arada lil ard wa ma alladhi hadath wa ma sya'nuha. Kenapa bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, ini maksud dari malaha. Manusia ketika ada guncangan yang begitu kuat seperti ini, mereka terkejut, kemudian mengucapkan malaha. Apa yang terjadi pada bumi ini? Ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yaitu pada hari tersebut bumi itu mengatakan tentang khabarnya, yaitu tentang apa-apa yang diperbuat oleh manusia di atas permukaan bumi, yang berupa kebaikan atau keburukan, sehingga bumi pada hari tersebut menjadi saksi atas amalan-amalan manusia. Taib, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Taib, jadi makna yauma idzin tuhadditsu akhbaraha yaitu pada hari tersebut bumi menyampaikan tentang kabar-kabar yang berupa perbuatan manusia yang dilakukan di atasnya, sehingga bumi bersaksi atas apa-apa yang kita perbuat kelak. Maka jangan sampai seseorang merasa ketika dia tidak dilihat oleh manusia kemudian aman, mau berbuat kemaksiatan. Taib, selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, juga bumi yang kita pijak akan menjadi saksi tentang perbuatan kita di atasnya. Taib, maka di sini akhwan,
jadikan bumi yang kita pijak sebagai saksi yang bagus yang akan bersaksi tentang kebaikan kita. Karena itulah diantara istimbat sebagian pendahulu kita, akhwan, untuk apa? Untuk memperbanyak salat di tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Tiba di suatu tempat untuk salat di masjid yang ada di situ, di tempat ibadah yang ada di situ. Untuk apa? Memperbanyak saksi-saksi kita di permukaan bumi ini atas salat-salat yang kita lakukan. Baik. Dan di antara faedah pengamalan dari ulama kita, akhwan, baik, yang saya dapati menjaga hal ini yaitu Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala. Bahkan ketika pergi jalan misalnya ke pantai, diajak untuk nuzhah, untuk sekedar rekreasi sebentar untuk menghilangkan kepenatan, beliau tidak melewatkan untuk mengambil bagian sholat. Taib, seperti ketika kita ajak ke pantai, ke Tawang, beliau senantiasa bertanya, ada tempat sholat tidak untuk sholat di situ. Demikian pula ketika saya pergi bersama, ketika ke di Sulawesi dulu juga, ke tempat rekreasi yang ada, beliau juga meluangkan waktu untuk menunaikan salat tayyib di tempat tersebut. Kemudian setiap singgah di tempat berupaya untuk salat di tempat tersebut. Ini contoh pengamalan dari ulama kita, akhwan. Karena memang bumi akan menjadi saksi. Bumi akan menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan kita. Maka jadikan mereka saksi atas salat-salat kita, akhwan, di permukaannya. Jangan sampai menjadi saksi atas keburukan-keburukan kita, wal iyadu billah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, idza rujjatil ardu rajjan syadida. Maksudnya itu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuz, dan mengeluarkan segala sesuatu yang ada di perutnya, baik berupa mayat-mayat maupun perbendaharaan yang tersimpan di bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tayyib, athqal di sini mencakup mauta maupun kunuz yang tersimpan di dalamnya. Tayyib, tapi wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling kuat, akhwan, yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya athqal yang dimaksud pada ayat ini adalah al-mauta. Sedangkan yang memasukkan kunuz, yaitu hal-hal yang tersimpan di muka bumi, ini adalah Ibnu Atiyah dan beberapa qura yang lain. Dan pendapat yang pertama yang mencukupkan makna athqal kepada al-mauta dirajikan oleh Imamul Mufassirin, yaitu Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Katsir. Maka ini cukup, akhwan. Apalagi datang dari Abdullah bin Abbas. Penafsiran athqal yang dimaksud di sini? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Yang dimaksud beban beratnya mayat yang dikuburkan di dalam bumi. Taib. Karena itulah yang akan dikeluarkan. Taib. Adapun hal-hal yang tersimpan berupa batu bara, emas, perak, ini taib, wallahu ta'ala alam, tidak masuk. Taib. Karena pada hari kiamat intinya adalah bangkitnya akan dibangkitkannya mayat mereka yang telah mati, yang tersimpan di dalam bumi. Baik.
Dan ini terjadi ketika tiupan sangkakala yang kedua. Juga Al-Hafidz Ibnu Jarir rahimahullahu taala atau Ibnu Juzi ketika mentarjih bahwasanya athqal itu adalah al-mauta, beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini dhaif. Kenapa? Li'anna ikhrajaha lil kunuz waqtad dajjal. Dan ini memang hak. Kenapa? Bumi mengeluarkan kunuznya, mengeluarkan harta-harta yang tersimpan di dalamnya itu waktu keluarnya apa? Dajjal. Nah, Dajjal keluar ikhwan, yaitu harta benda ngikut dia kayak Kayak lebah. Tapi pada keluar itu yang emas tidak perlu pakai pertambangan. Taib tinggal ngikut aja, yang mau kaya ngikut Dajjal. Taib. Nah, ini juga sisi tarjih yang menunjukkan bahwasanya wa akhrajatil ardu athqalaha, yang dimaksud adalah mayat-mayat. Adapun harta-harta yang tersimpan di dalam bumi, ini keluarnya kapan? Muhammad? Pas keluarnya Dajjal. Baik. Nah, demikian pula Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala mengatakan walaisatil qiyamatu mautinan li ikhrajil kunuz wa innama tukhraju kunuzuha waqtad Dajjal. Nah, baik. Hari kiamat bukanlah waktu dikeluarkannya harta-harta yang tersimpan di dalam bumi, karena dikeluarkannya harta-harta itu saat keluarnya Dajjal. Untuk apa? Ujian manusia sebagai fitnah, Pak. Taib, sebagai fitnah. Demikian pula para a'imah yang lain dari a'immatul mufassirin. Sehingga inilah pendapat yang rajih bahwasanya athqal yang dimaksud adalah al-mauta. Ingat-ingat. Adapun yang di kitab kita untuk kasih ta'liq, taib, bahwasanya wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuz was sahih annal athqal hiya al mauta kama rajjahahu al-Hafidz Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir wa ghairuhum minal a'immatil mufassirin. Wa huwa tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas. Wa tasa'ala al-insanu faz'an mal ladzi hadatsa laha. Ini makna dari wa qala al-insanu malaha, dan manusia pun bertanya-tanya dalam keadaan atau karena kagetnya, faz'an karena kagetnya. Mal ladzi hadatsa laha, apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa guncang sedemikian kuat? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari tersebut maka bumi pun menyampaikan kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha, bahwasanya Rabbmu itu telah mewahyukan kepadanya, memberikan wahyu kepada bumi, yaitu memerintahkan bumi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yaumal qiyamati tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarr. Pada hari kiamat bumi akan menyampaikan kabar tentang apa-apa yang dilakukan di atasnya, baik berupa amalan-amalan saleh maupun amalan-amalan yang saleh. Nah, amalan yang baik maupun yang buruk. Sehingga bumi menjadi saksi atas amalan-amalan manusia sebagaimana disebutkan tadi. Nah, dan para ulama bersepakat tentang makna ini. Lianna rabbaka awhalaha lianna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha bi an tukhbira bima umila 'alaiha.
Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala merintahkan bumi untuk mengkhabarkan apa-apa yang dilakukan di atas permukaannya. Baik, jadi bumi mampu berucap, mampu berbicara, mampu menyampaikan kabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kelak pada hari kiamat kulit-kulit kita, anggota-anggota tubuh kita yang lain juga akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Mereka mengatakan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Telah menjadikan kami berbicara zat yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Baik, kulit pun ikut berbicara. Nah, menjadi saksi atas kita semua. Jadi di sini sababiyah, Pak. Baik. Kenapa bumi menyampaikan kabarnya? Bisa babi wahyillah ilaiha wa idnihi laha bidzalik. Ya, dengan sebab wahyu dari Allah dan dengan sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu, karena tanpa ini tidak akan mampu bumi mengatakan satu perkataan pun. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, maknanya adalah yarji'un nasu an mauqifil hisab asnafan mutafarriqin. Manusia kembali dari mauqifil hisab, yaitu dari tempat berdiri untuk hisab, asnafan mutafarriqin, yaitu dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Jadi pada hari tersebut, setelah manusia berdiri di mauqif, di padang mahsyar, mereka kemudian pergi meninggalkan padang mahsyar dalam keadaan firaqan katsira, yaitu berkelompok-kelompok banyak, masing-masing sesuai dengan amalan-amalannya. Dan juga sesuai dengan balasan yang telah disediakan untuk mereka. Liyurau a'malahum, agar dilihat amalan-amalan mereka. Ya, agar dilihat oleh mereka sendiri amalan-amalan mereka. Makanya dikatakan di sini liyuriyahumullah, untuk Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka ma'amilu minas sayyiati wal hasanat, apa-apa yang telah mereka amalkan berupa keburukan maupun kebaikan-kebaikan, wa yujazihim 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka atas perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Jadi yauma idzi yasdurun nas ini sudah membicarakan tentang waktu di mana manusia beranjak meninggalkan padang mahsyar, mauqiful hisab. Pada hari tersebut manusia meninggalkan mauqif ashtata dalam keadaan berkelompok yang berbeda-beda, kelompoknya bermacam-macam. Pendusta bersama dengan pendusta, pengkhianat bersama pengkhianat, ahli salat bersama ahli salat, ahli puasa bersama ahli puasa, dan seterusnya, untuk diperlihatkan amalan kepada mereka masing-masingnya. Dan ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Ar-Rum, wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun. Ya. Pada hari tersebut manusia akan berkelompok-kelompok, terpisah, walaupun mungkin dulu di dunia senantiasa bersama, tapi kalau amalannya berbeda, maka akan berbeda.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perhatikan dua ayat penutup ini, akhwan, yang ini merupakan ayat yang jami', ayat yang mencakup kaidah dalam hidup. Siapa saja yang betul-betul memegang kandungan dari ayat ini, maka biidznillah dia akan selamat. Baik, Allah katakan, maka siapa saja yang beramal walaupun seberat darah berupa kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya, akan melihat ganjarannya. Baik, karena makna yarah akan melihat bukan hanya sekedar melihat amalannya, tapi juga apa? Akan melihat ganjaran dari amalan tersebut. Dan zarrah, akhwan, yang dimaksud disebutkan oleh para mufassirin, al-murad bidzarrah an-namlatus saghirah. Yang dimaksud dengan zarrah, sebagian mengatakan itu adalah an-namlah as-saghirah, yaitu semut yang kecil. Semut, kata semut saja sudah kecil, tapi ini yang kecilnya dari semut yang kecil. Ya, semut sudah kecil, tapi apa? Masih yang kecilnya. Ini zarrah, an-namlah as-saghirah. Dan ini tafsir yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi, demikian pula Ibnu Juzzi, Imam Asy-Syaukani, dan Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dari kalangan mu'asirin. Di sana ada yang mengatakan az-zar ma yura fi syu'a'i syamsi minal haba. Az-zar yaitu sesuatu yang dilihat di cahaya matahari, ya kawan. Antum kalau dalam rumah ada cahaya matahari masuk lewat kaca, maka akan dilihat kayak kotor, ya kan? Pernah lihat seperti itu? Ketika ada matahari masuk dari suatu lubang, maka di situ akan terlihat banyak debu-debu, ya kan? Debu-debu kelihatan di udara itu. Itu sebagian menafsirkan bahwasanya az-zarrah itu yaitu debu-debu kecil, partikel-partikel kecil yang ada di udara. Ini pilihan dari Asy-Syamarqandi. Baik. Kemudian pendapat yang lain, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahiyya fil jumlah ibaratun an aqallil asya' wa asghariha. Baik. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya zarrah yang dimaksud ini adalah yaitu intinya ungkapan tentang perkara yang paling kecil, ya. Pokoknya perkara yang paling kecil, partikel yang paling kecil yang kita bisa ungkapkan itulah dzarrah. Jadi sekecil apapun dari amalan perbuatan, jika itu berupa kebaikan, maka akan dilihat oleh orang yang mengamalkannya dan akan mendapatkan balasannya. Demikian pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa saja yang melakukan amalan walaupun seberat dzarrah, baik itu seberat semut yang terkecil, demikian pula seandainya lebih kecil dari itu pun, maka dia akan melihat amalan itu dan juga balasannya. Baik. Dan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi lebih umum, akhwan. Intinya memang yang dimaksud adalah apa? Ungkapan untuk menunjukkan hal yang terkecil. Jadi sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba mesti akan dilihat kelak di hari kiamat. Qala faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khaira yara thawabahu fil akhirah. Siapa saja yang melakukan amalan walaupun seberat semut yang kecil. Ini pendapat siapa tadi?
Yang menafsirkan zarrah dengan semut kecil Ibnu Juz'i. Kemudian yang lainnya siapa? Al-Baghawi, dan dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Taib. Yara thawabahu fil akhirah, maka dia akan melihat pahalanya di akhirat. Wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarra yara iqabahu fil akhirah, dan siapa saja yang melakukan walaupun seberat semut kecil berupa keburukan, dia akan melihat hukumannya di akhirat. Taib. Dan surat ini surat yang jami', terutama di 2 ayat terakhir, ikhwan. Nah, sebagai pedoman hidup setiap muslim. Intinya persiapkan kebaikan untuk kita bisa melihat pahala-pahala yang dijanjikan dan jauhi keburukan-keburukan walaupun itu seberat zarrah. Baik. Barakallahu fikum. Ini makna dari surat Az-Zalzalah, insyaallah ditanyakan besok, dan sambil menyimpulkan beberapa faedah yang bisa kita petik dari surat tersebut. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.